Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Naluri gama. Mabuat, maguru, malaku guna. Om Swastiastu, Rajang Rahayu niki Pak Man. Nggih. Ya, Tapi kan dulu, Man. Nggih, cek. Buka banyak Mas Kakak. Aduh. Pak Man, silakan diperkenalkan Dumun kentanya perkenalan teman-teman yang menonton niki. Ya, yang sebut pemirsa aja ya. Asik. Pemirsa itu halusnya kan penonton. Jadi tiangan nama saya Nyoman Suarse. Yang lahir tahun 57, itu bulannya tepatnya bulan Maret, tanggal 7 bulan Maret 57. Nah, bidang tiangannya menari saja. Nari niki. Menari, tiang penari sebetulnya, tapi mungkin sampun usia lah. Jadi mungkin sangat jarang menari, tetapi saya sering melihat. Ya, terus buka kan Pak Man santai. Biar kelihatan asli ganteng ya, ganteng ke Sruno Dumun. Karena Dumun kocap dengar sampai diberikan julukan Karno saking wangayo. Ada kata Pak Man nggih. Tapi modelnya kan modelnya ke zaman Mas Tiang nih, jalan kemasan saya. So, sepertinya saya menjadi aktor yang dicari-cari lah zaman itu. Nah, itulah kebetulan Tiang di Mahabharata itu memerankan Karna. Mungkin saja orang melihat saya tuh berhasil lah, berhasil dalam membawakan karakter Karna. Sampai ide gubernur, ide Bagus Mantra. Sampai beliau memanggil Tiang untuk ditanya. Beliau tuh ingin tahu siapa sih yang jadi Karno itu gitu. Karena menurut beliau betul-betul Karno dilihat katanya. Padahal tentanya nggak Karno nggak? Padahal betul-betul Karno akhirnya dilihat. Tentanya nggak Karno. Tetapi sebetulnya sebelum Tiang diperankan jadi Karno, Tiang juga wawancara dengan Dalang. Karena Dalang kan lebih tahu karakter wayangnya. Tiang tanya itu, Karno itu kayak apa sih? Karno ini kengken sih gayanya. Apakah orangnya keras atau gimana? Nah, karakter kayak apa lembut apa? Ternyata memang agak keras. Karno itu agak keras. Agak keras karakternya, cuman dia juga punya rasa lembut. Jadi ini menggabungkan agak susah ya menjadi tokoh itu. Dan memang pernah yang diganti jadi peran Karno nggak nemu ya? Nggak kelihatan. Nah, itulah. Tahun berapa tuh ya, Pak Man? Mahabharata ini kan sekitar tahun 80-an, 85 nih ke 87, 89 itu sedang top sekali. Mas masih Runo. Kalau Tiang udah jadi Karno itu Tiang udah jadi punya istri. Dan sudah menjadi guru. Sudah menjadi guru. Sudah menjadi guru. Tiang jadi guru ini ke tahun 78. Sampun jadi sudah mengajar lah. Di apa namanya dulu nama waktu Tiang sekolah namanya si Kokar. Tapi setelah Tiang kelas 2 di Kokar itu merubah nama sekolah itu menjadi SMKI. SMKI Sekolah Menengah Kesenian. Nah, setelah SMKI ada tahun berapa itu? Sekitar tahun 80-an pindahlah ke Batu Bulan. Sebelumnya di Ratna ya? Di Ratna. Pindah Batu Bulan, tetap namanya SMKI. Tetap namanya SMKI Denpasar, tapi wilayahnya di Batu Bulan. Nah, setelah otonomi, kan diambil alih lah oleh Gianyar. Ya. Jadi kan, sebelumnya kan Denpasar ya? Denpasar, SMKI Denpasar kan. Nah, diambil alih, nggak masalah. Gitu. Nah, Tiang tetap mengajar ke sana. Nah, sebetulnya Tiang tidak guru. Saya diangkat menjadi PNS itu menjadi menjadi pegawai, dan jadi guru. Kan tunjangan Tiang beda kan? Iya. Kalau guru kan tunjangannya gede. Tiang PNS biasa Tiang, cuman diperbantukan mengajar. Padahal Tiang sudah tidak ingin jadi pegawai negeri lah. Sebenarnya tidak ingin. Jujur saja enggak. Kenapa ini kawan? Begini, Tiang waktu Tiang tahun 78 itu mengajar, tahun 79 itu udah ada pengangkatan. Dulu kan gampang gitu. Diangkat, Tiang tolak. Ditolak nih gitu. Tolak lah, jujur benar.
Karena yang menganggap begini, kalau saya jadi pegawai, saya harus on time kan. Ya, waktu saya nggak boleh diikat kan. Ya, benar. Waktunya harus diikat kan. Jiwanya seniman sebenarnya. Ya, yang nggak ingin nanti yang di pegawai, yang jadi orang tidak baik gitu. Tidak baik. Tidak baik dari segi waktu. Benar. Dikit yang agak tinggaman kekang gitu loh. Nah, tahun 9 tolak, setelah itu tahun 80 sekian, ada lagi pengangkatan. Yang juga tolak. 2 kali sudah pernah. 2 kali pengangkatan saya tolak. Sampai heran. Nah, terakhir waktu Pak Kaya, orang Gianyar, Pak Kaya jadi pimpinan di sana, di sekolah sana di Batu Bulan. Nah, beliaulah yang ngomong dengan saya, Man, ini nggak boleh ditolak. Pak Betua, gitu. Dasar. Dia caranya memberitahu tiang itu baik sekali. Pak Betua, pedalam sekolah, yang man alim yang kali ini, gitu. Bahasanya panak lingsir kan. Pokoknya Pak ngideh pang bener tetap ini. Ini ada kini jani progres untuk pengangkatan pegawai. Man pang tetap jadi ini. Oh, nggih Pak, pengangkatan nggih. Orang kan Pak ampun uning tiang, yang tiang. Pokoknya Pak Penawang bener, dini pokoknya ningin terus, itulah bahasanya. Tapi kan akhirnya sebelum Pak Man diangkat kan, berarti link Pak Man dengan para guru-guru dan seniman ini kan sudah terbentuk. Sudah dekat sekali, tidak hanya di Denpasar, yang sampai ke Gianyar. Kalau Gianyar lah, mungkin orang Gianyar tidak tahu juga Pak Ketut Linde, ya enggak? Pak Akul. Niki kan kenalnya sebelum saya tahu ini kan sebelum menjadi belum ada di dunia pendidikan lah, dunia dan setelah di Kokar. Oh, setelah di Kokar. Nah, sebelum itu dia hanya kenal dengan seorang seniman dari kapal. Namanya Nagung Salit Sokon. Nah, itu yang mungkin ada hubungan dengan Rahman ya. Tahu tiang, tapi tiang diberikan dasar-dasar tari baris dari beliau. Pak Man menari sejak umur berapa? Dia kelas 4 SD. Kelas 4 SD? Nah, kira-kira umur berapa nih, Kak? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD umur 10, 11? 9 tahun. 10 tahun lah. Yang mulai belajar menari. Nah, dulu itu nggak sulit orang 10 tahun bisa menari. Nggak ada orang belajar menari 10 tahun, nggak ada dulu. Nggak ada ya? Makanya jarang orang belajar menari. Nah, tiang waktu itu sudah bisa menari baris, diberikan dasar oleh Nagung. Jadi kan memang kemauan sendiri? Begini, kenapa bisa tercemplung ke tari? Begini, lingkungan tiang di Wangaya Klot itu kan tidak ada lingkungan seni. Di Wangaya? Di Wangaya, ada, itu daerah bisnis di sana. Toko banyak kan? Betul. Akulturasi juga ya? Akhirnya tiang, bapak tiang, orang Tionghoa, orang Cina. Oke. Kegiatannya sabungan ayam. Dia bekerja di sabungan ayam, Tajan. Bapak tiang. Dia sangat mencintai budaya Bali. Itu bapak saya. Terutama tari. Nah, dialah kenal dengan Agung Letsoko niki sama-sama bobotoh. Lingkajan ketemu niki. Ketemu. Nah, cerita-cerita udah pas nak tiang igel nggih. Yang dilatih itu bukan tiang, adik saya. Oh. Pak Man, kira Pak Man yang akan dilatih kan? Nah, memang adik saya dicarikan pelatih. Memang cari tiang itu tugasnya memang siap nama. Oke, dan beda job desk dulu. Akhirnya tiang zaman itu masih kecil itu tiang tugas tiang hanya memberi kurungan ayam makan. Ya kan sabungan ayam, mau siap iu pelihara ayam banyak. Nah, tiang yang melihara makan. Nah, tiba-tiba datanglah Agung Letsoko niki ke rumah. Karena saking dekatnya sama bapak kan. Dekat, dia berteman niki. Akhirnya bapak tiang bilang, "Nyicen kalau muruk." Adik saya muruk. Lah nak muruk ini. Masa ada Lendin, dicarilah anak-anak sekitar di sana. Teman-temannya. Pak Man belum niki ditunjuk. Belum. Yang nggak ditunjuk yang. Karena nggak mungkin saya ditunjuk karena siapa yang ngasih makan. Ngasih makan aja. Politis sekali Bapak Man. Akhirnya yang disuruh teman-teman yang lain, tetangga-tetangga itu sekitar kalau salah sekitar 9 sampai 10 orang itu. Nah, yang tetap tugas saya ngamang siap. Nah, tiap hari itu seminggu itu dia 2 kali datang. Ngajak, tiang mau balik ya, nonton aja orang pun musik apa negak mau balik nggak muruk, sambil duduk kawan siap nih kan, ambil mau balik. Nah, dalam hati saya waktu itu, tiang lihat yang 10 orang itu bodoh-bodoh semua.
Bol doang bol pangpat guru kamu isi dan bakat-bakat gitu. Saya sudah bisa. Kalau bisa ngedeng dia. Dalam hati kan. Dalam hati kan. Kok bisa? Bisa monto kan. Waktu nikah yang diberitahu pertama dalam malpal. Kan nikah malpal, batis pilak. Di sini pilak kan kakinya dulu. Terus malpal. Untuk kan lalu hasannya sih gitu tiang. Tapi dia anak-anak itu tidak sulit melakukan. Dia bungkuk ya kini. Ada sih menjujuk ya no. Yang raga bang pisau benih kalau jangan ngil nggak berani saya kalau saya orang tua masih ini. Nah lama-lama sampai ya manpilah hanya kan bisa dia sudah bisa mapal bisa pun bang pilah mungkin 5 pajang make kek muruk ngelatih mapal juga kan 1 2 3 itu sempat bakar yang asalnya dalam hati becang mau bisa dibentuk sih bisa kalau nengi yang karena begini Gus setiap guru itu hilang murid-murid itu bubar tiang murid idean tiang seserius itu artinya tiang ingin pang mani yang pang babisau gitu iya dia nurin ngedeng dia pang tepuk bisau gitu saya Pak Man jahil dan kawalek nasnya muruk-muruk cing lah kena cuman tiang merasa bisa gitu saya lebih bisa dari dia gitu akhirnya nah karena nggak bisa peilatan perangkat keluarlah emosi saya. Saya ingin tunjukkan sekarang. Bilanglah tiang bapak tiang. Pak. Oh bilang dulu. Coba nih orang attitude tetap ya gitu jaga karena tugas. Pak milu sih muruk ikal. Mulai pada cing orang. Cing tadi lah milu. Tadi milu. Milu jadi di belakang nih. Karena si Dori. Si Dori. Marah muruk. Kalau nggak tetap memang saya lama, tugasnya tetap tugas. Belakang tiang. Biasa guru, agam, kom tiang. Nah, bertanya guru. Ini kayak lu nggak guru, mungkin dia kaget gurunya. Dipanggil dia. Gus, ini nih, sini di depan kamu, depan. Tiang tuh. Dicoba legal si sekolah ini. Tiang muruk sih gitu. Sing Sardin. Ini pasti ada gurunya guru. Zaman itu guru itu kan tidak mau disaingi, Gus. Iya. Harus jawab. Kan tanda di kan. Terus ini kan ini guru dan mantan. Benar seperti makanya gua bisa ngagam gitu. Yang noleh kan gitu. Saja tuh tapi nana lo belakangin. Nanti mau apa ngomong jak maluan bisa bisa coba keke sih bisa jak bisa benar-benar di muka dia di muka gitu sih aja janganlah di muka jadi contoh terus lalu contoh nah anak-anak ini mungkin mad dan sebagainya bubar satu-satu selesai bilang kan ini kita lah adik Pak masih nikah tanya yo dia mulut nih setelah nikah dia merasa beban juga. Kenapa beban? Bebannya gini, bahkan mulut ngigel. Cuman bebas aku gitu. Cuman lali. Setiap ke guru gedang pasang dia. Akhirnya kan tidak belajar nih kok. Pintu ke gurunya berkersut ngigel. Terus bebas. Di sana bapak saya bangga. Di mana ketidakbebasannya? Selain memang anak kecil dot melalui yang mulu nikah aja faktornya nggak ada faktor cara nguluk galak dan lain sebagainya nanti yang mulai kemat masih ini bakat buruk kemat bener akhirnya tapi karena sudah raga lah neng orang atau gulup sumungi ini kan ya raga ya ini jelek nih gitu Pak mau paksa kan tapi dalam hati jujur saja saya gedak kejak guru gitu mencek main guru nenek sini minta sini sakit guru Cak ini enggak sudah sangat jalan anak kecil ya pemikiran waktu umur menikah wajar sih ini kan ke guru akhirnya sampai yang bisa baiklah 1 2 3 itulah. Baris babak 1 2 3. Bisa yang bisa, Bo. Makanya Pak Man, setelah bubar semua, kan berarti tunggal masih sendiri aja. Diajarkan oleh guru. Diajarkan lagi dari awal selain Pak Man melihat mengamati sebelumnya. Ampun, cuman diprotes-protes dikit aja. Jadi guru kan biasa kini yang batis dik. Ini yang batis dik biasa nih kok. Tapi yang paling sering dikoreksi? Kalau guru jangan kaki. Berarti poinnya di kaki? Kaki sama badan saya.
yang dumun agak jongkok ini ya. Itu juga diingatkan sama dia. Tengkek langkah gitu. Jadi langkah itu dada itu kan harus tengkek yang kalau baris dada aku tengkek kan. Kaki harus pilak kan. Nah kalau zaman sekarang kan beda. Dulu orang tiang bajin ngegel, tangan itu kan naik, jari ini kan naik. Sekarang kalau dulu nggak kentan niki naik tapi yang satu ini kalau nayok gini. Kalau menurut Paman apa bedanya gini dengan gini? Ada perbedaan, cuman itu style kayaknya. Gaya zaman itu mungkin beliau tuh punya gaya seperti ini, nayok gini, tangannya gini, gini awal lima yang gini nih mau gini. Sampai agam pun. Agam, niki tangkah harus gini, nayok niki. Berarti tari juga bisa sebagai penanda zaman ya? Kayaknya gaya tari bisa sebagai penanda zaman ya? Bisa jelas itu. Zaman dulu orang menggarap tari, contoh Margapati, kan sederhana sekali. Sekarang Gus cipta tari kan beda. Ada jelimet, ya enggak? Ada jelimet, ngerenyet dan sebagainya. Nah, itu kan zaman. Itu zaman. Ya memang seperti itu dia. Kalau sekarang kita buat tari seperti Margapati, sulit diterima juga. Kan enggak? Ya. Apa tuh gitu nah. Gitu loh pertanyaannya. Apa nih gitu. Karena polos sekali. Tapi kalau orang nonton Margapati kan tari Margapati, masih diakui kan. Tapi kalau sekarang buat yang baru, yang seperti Margapati, orang akan bilang itu Margapati. Nggak akan bilang kreasi baru. Tapi gaya baris dumun ini kan masih Pak Man gunakan sampai sekarang? Enggak sih. Pak Man kembangkan lagi? Tiang kan banyak bertanya. Salah satunya adalah Ida Bagus dari Bokase, Gus Rakji, Bagus Rake, almarhum, Haji Gus Karang. Gus Karang itu kan baris tulen itu. Baris tulen. Karena nggak bisa nikah Pak Man. Sohib kan? Ya, sahabat. Sahabat kental sekali ya tiang. Cara mengjak kendang kan? Di mana Gus Karang, di sana yang Pung. Pasti di Pak Man. Tiang sampai tiang kan tidurnya dengan Gus Karang. Sampai keluar dari itu tiang atu-atunya bareng. Jadi, untung saya punya teman dia bagus gitu. Di mana-mana. Tiang lah tuh. Pas sampai bingung, Gus Karang ketawa aja. Gus Karang nggak mau menjelaskan, kan memang Banyol Gus Karang itu kan orangnya Banyol. Pernah nari di Baturiti di topeng banyak itu namanya, pura apa namanya? Ada topel wayang wong banyak. Di Tejagula? Di Baturiti. Oh Baturiti. Tiang kan barang kan, Kelngigel, tiang Kelngigel baris kalau salah. Naik lah, Pak Oko Sading. Pak Oko Sading nih. Jauh. Jauh itu. Justru Pak Diki, Ratu munggah tiang. Luar biasa kikuk saya, nggak lingsir. Ben berkasta. Pak Diki kita, Atu munggah tiang. Pas sampai bingung Pak Oko Sading itu, naik gini Bos. Artinya seperti itu karena dekat dengan Gus Karang sampai dalang pengurus dalang Bongkase itu bilang benar aja Gus Karang menyamo bahasanya seperti itu karena selalu dekat ya orang. Nah itulah yang banyak dapat artinya petunjuk dari ajinya. Ya, Aji Rakenya kan luar biasa itu tekak air nikel tekak. Berarti kan tari yang pertama Pak Man pelajarin ke baris. Dan seberapa besar peran baris menurut Pak Man mempelajari tentang baris untuk karir Pak Man sampai di titik luar ini? biasa. Karena saya anggap baris itu dasar yang cukup kuat untuk melanjutkan yang lain. Contohnya? Biar duduk ya. Walaupun dengan dalam hal karakter mungkin agak berbeda, tetapi belajar yang lainnya seperti Igel Anoman, Igel Bojong, baris ini harus sangat modal besar itu. Dan kan yang baris ini kalau masuk ke Anom, saya rasa sulit juga. Tapi kan banyak sekarang yang nyampahin baris ya, maksudnya ya hanya tari dasar, nggak keren, nggak apa, karena muruknya ya. Ya sebetulnya salah itu kalau orang berpendapat. Tapi menurut Pak Man gitu ya, pemikiran sekarang?
Orang-orang mempelajari yang tentang Pak Man baris, lihat, tengseken gitu. Mungkin ada yang seperti itu, ada yang, tapi kita kan tergantung kita sekarang. Kalau yang ada anak baru belajar lah katakan, kalau dia baru belajar, kamu nggak usah belajar yang lain dulu, belajar baris dulu. Harus, bisa dikatakan harus. Harus yang tiang harus baris dulu. Wajib Wajib itu. Kalau dia mau topeng dulu salah dah. Ya, pun negak jalan tol, menek jalan tol ya. Salah dah, harus baris dulu. Baris itu dasar yang paling kuat untuk melanjutkan yang lain. Kalau dia yang lain dulu, dasarnya nggak akan kuat. Itu menurut yang istilahnya begitu. Yang ini kalau belajar nelen, yang tadi belajar baris malu, berarti dasarnya pasti kurang kuat. Kekuatannya di mana kalau ada baris? Maksudnya di baris ini kekuatannya semua kuat. Terutama kaki. Terutama kaki. Kaki, terus dari karakternya, jiwanya, power, bayu nih, baris itu. Pak gue suka daging bayu cokor Pak. Wih, coba tinggal bayu nih kan pitan nih kan. Kan makanya dulu orang belajar, kaki itu dilihat, makanya ada istilah jari kaki naik. Itu kan tujuannya untuk memberikan kekuatan. Kuda-kuda ya? Iya, kaki itu pengolah bayu. Biasa kan tidak mungkin ada tenaga. Jadi kalau jari-jari kaki itu tidak dinaikkan, dia nggak ada tenaga di sini. Tapi coba sekarang bedakan, kalau kita angkat jari-jari kaki itu merasa bertenaga dia. Nah, itulah tujuannya. Mudah jari kaki harus menaik waktu lagam. Yang join rendah walaupun biar tinggi. Biar tinggi, biar rendah. Makanya dia tetap bertenaga. Gitu. Selain kaki, ke tubuh. Badan itu kan harus tegap. Coba Ji, regap. Nah, ini ke badan harus tegap, ini ke baris tegap. Nah, kalau kita punya khas Bali itu kan pala naik. Harus sampai nih. Harus naik, pala naik, impidan tiang, penik pala. Timo kencang. Nah, tiang dulu jaganya lagi katik tempat bergantung ini. Celok di kiri. Padahal tuh dan ngerasang, kan mungkin siku tegah. Sehingga kita rasakan, oh muni. Gitu. Nah, kalau sudah kita biasa merasakan itu, nanti dia otomatis seperti itu. Nah, kalau di silat yang, kalau kamu latihan main-main, main pun kamu akan main-main. Pasti itu. Angkel tiang di Kokar itu kan dikenal sangat galak. Guru kilar. Guru sangat kilar, sangat yang harus. Mungkin ada adegan bos, harum, dia tadi tombak, enggak itu tombak, surajo, kini sang tombak cek contok yang bo, padahal kan sih nggak ada peran nih, nih kalau ngomong kan raja ya patih itu misalnya, ini kan sih ada peran dia tinggal adung yang antos tiang sehingga. Artinya Pak Man menegaskan bahwa tari itu disiplin ya? Harus. Ya. Orang pilihan menari harus disiplin. Makanya ada orang, wah seniman disiplin salah. Dari seniman pasing disiplin kan gitu. Salah itu ya. Seniman itu disiplin. Ya, bahkan sangat disiplin. Sangat disiplin. Makanya lu coba latihan iki. Dia main apalagi main latihan iki. Dia yang lenteng sih lombanya contoh tangan. Udah lenteng nanti dimain nggak bisa. Kalau kamu latihan begini, mainnya kamu juga akan begini gitu loh. Nggak bisa. Kebiasaan. Harus dibiasakan sekian menit itu. Pak Roman biasanya sampai 5 menit ya. 5 menit adegan itu. Ceritanya itu. Menit yang tegap. Kenapa ini harus tegap? Kenapa ini dia harus begini? Karena harus mendukung apa yang dilontarkan oleh raja itu loh. Ini adalah satu kesatuan kan gitu. Asal ini lemah, yang ada artinya raja pesu gitu loh. Tiang pesu itu tukang tombak akhirnya sekali dia kecuh dia kan. Kita gitu. Dia jadi tukang tombak, tukang kendang dan yang kecuhin. Tapi nikah kan sebuah tarian yang kolosal. Tapi baris ini kan baris tunggal. Di mana letak disiplinnya? Wih, disiplin sangat. Nah, di mana contoh? Banyak contohnya. Orang penari baris itu dia harus mengerti tentang irama dulu. Irama, gendeng. Yang di gambaran nikah itu angsel. Itu harus jadi disiplin di sana. Nggak bisa ndak itu. Kalau itu nggak disiplin, jangan bisa ngigal ada. Konden bisa ngigal ada. Belum bisa menari. Itu disiplinnya di sana. Sing ngena, tapi kuping ini kan bisa mendengar. Ngidam dah ngigal. Inilah disiplin. Kalau disiplin anggap
masuk jam 11, sampai ke jam 11 itu dia nggak disiplin. Banyak harus disiplinnya yang dicari. Ada disiplin, ada telinga, ada mata. Mata sing disiplin nyeledet. Maunya anak tulis ini tentang disiplin. Hilang ketua kan ledat orang, ledat singgal gitu berwasa. Nah itulah disiplin itu. Ya makanya dicari itu betul-betul disiplin. Kalau nggak disiplin nggak akan bisa menarik. Apa ini yang luntur sekarang, Pak? Tampaknya ya. Generasi-generasi. Tampaknya begini. Makanya yang tadi jatuh nyoto nih ke orang sekarang kan teknologi aja. Kita maklum, ampun pelih nih gitu. Karena teknologi, jadi ngaji nggak ngintip. Ya enggak. Jadi muridnya banyak. Dia sebanyak-banyaknya nampu murid. Jadi nggak bisa dia perhatikan satu persatu. Muridnya. Apabila gurunya lebih agak mendukung gitu, agak malas lah. Artinya tidak bisa mengkoordinir semuanya. Sulit dan itu. Jadi hasilnya itu akan sangat berbeda. Gus Eka, apa yang Gus Eka lakukan untuk disiplin di teman-teman naluri manca nih Gus Eka? Ya salah satunya nih pun sekarang. Ada detail perbagian. Sebetulnya gitu. Makanya kita kalah sama orang Jepang. Oh, kenapa gitu? Jepang itu titik komanya dibaca loh. Yang ninggal Jepang muruk nih mencatatnya dia itu yang remaja titik komanya. Batis muni, pang muni, ya sing tanya rupah dia betul-betul matok dia ada disiplinnya. Tinggal disiplinnya. Itulah yang dimaksud disiplin. Segini disuruh gitu. Ini harus begini. Nah, makanya yang orang teknik tari, orang Jepang menang dengan kita. Iya. Orang kita itu maksudnya ini muruk ngigel lah. Dan ada orang itu wong. Ini muruk ngigel dia pada muruk ngigel dia muruk ngigel. Pada muruk ngigel dan pada sing bisa ngerasa tekniknya pasti menang Jepang. Karena? Ya, karena dia mencatat. Dia disiplin mencatat serius, itu. Dia serius. Kekurangannya dia bisa lihat. Taksu sing lah gitu. Inilah ajaibnya Bali ini. Bali ini perlu dipertahankan itu. Makanya ngiring agama Hindu itu kita pegang, bukan yang agamais ya, enggak. Tapi saya meyakini soalnya itu kan keyakinan itu. Tapi itu yang saya yakini. Ini pun gede, pun gendan kan gendan. Harus begitu. Nah makanya yang orang di mana-mana yang bicara ini kan warisan. Tujuan dari belajar. Nah ini warisan, bukan apa-apa. Kan orang marah. Kalau di apa bisa ngigal. Kan ada dulu centukan begitu. Kalau di apa sih kalau bisa ngigal? Ngigal kan perlu masuk. Di Manyar kan muruk. Jangan orang bisa ngigal sing dari apa? Balik dia tuh. Memang bisa ngigal tuh kalau sing dari apa? Kalau mau jadi apa, carilah yang pang jadi apa. Kalau belajar ngigal pasti kalau sing jadi apa. Pasti. Nah ini kan juga salah. Salah persepsi. Pandangannya salah. Pandangannya berbeda. Salah. Kalau menurut Pak Man? Ini kan warisan. Nah orang, warisan cari 2 hektar. Tuh kayak ingat nih. Warisan yang lain kok tidak diingat? Warisan yang lain kenapa tidak diingat? Sebenarnya kita kaya sekali ya? Kaya warisan. Luar biasa. Budaya itu luar biasa. Itu kan warisan. Warisan itu sebetulnya akan sampai hilang gitu. Makanya kan orang beda Jepang dengan kita. Jepang teknologinya tinggi, budayanya kuat. Betul. Dia bisa mengadaptasikan antara budaya dengan teknologi. Teknologinya kan tinggi. Jepang dunia mengakui, tapi budayanya kan kuat. Seimbangnya dia. Seimbang. Makanya salah satu itu orang yang tadi, salah satu penyebabnya. Yang mau takon di Jepang kok bisa begini lah Jepang. Saya heran loh Jepang ini kok hebat sekali. Budayanya masih hebat. Ternyata apa? Salah satu ininya, caranya, anggaran pemerintah dengan teknologi misalnya MAN 10, kebudayaan MAN 9,5, nggak jauh. Pendidikan beda. Apakah Niki dipengaruhi oleh metode mengajar dulu dan sekarang? Ada sedikit, sangat. Dulu nak mengajarkan detail sekali. Sekarang orang yang marah agam pamune 5 sampai kantong ini. Yang tiang kanti kena tiang bungkuk ke kunelat ini. Demak ni tiang kursi. Guru menek juga penek batis di dundun tiang ganjal. Ganjal kedan. Ganjal pangkanti kene ganjal. Jani raga. Di tembok niki. Kuring tiang yang ke tembok ganjal bu. Amal Wak rasang tu mungkin tangkah. Kantan lumun.
agak keras kan, militer gitu. Sama dengan golongan Cirika Sabo. Golongan Sabo kan menginjak itu mengajarnya. Menjejak kan, mentipuh kok menjejak kan. Biar kuat katanya. Nah, itu cara dulu. Tapi kita maklum kalau cara sekarang dipakai cara dulu orang nggak mau belajar. Artinya mental kan, pasti dia sudah udah aku nih lagi sakit kan gitu. Dulu dia belajar kebiasaan duduk sampai berdarah-darah. Sampai berdarah nyek-nyek kan alumun tuh menten porselin. Menten paling luang batu menat. Batu kancing ya kalau itu mau pakai selek-selek. Banyak panggung tuh menten karpet. Di desa rumun galarang ya jana. Galar berapa galar? Tegul tika antes dari teliting. Lagi ini tika, tegul di teliting. Tuh selek-selek yang di teliting ini itu. Ya gitulah zaman dulu. Nikah pun bagaimana? Nak muluk jadi kan lalu. Nyelek-nyelek kasir ya. Dulu kan nggak bisa kita belajar seperti itu. Kan padahal dulu kan berbagai gaya kan gaya paman saat kayaknya semua paman pelajari nih ya bongkaso mana berguru kan nah tetap gaya itu ada beragam kalau sekarang tetap masih ada beragam keberagaman masih ada kelihatan keberagaman itu cuman seperti ini baguslah ke nari jauh bodinya nih kalau tari kan terkait dengan body bodinya nyaklek nih berdik kan agak jauh kena. Kuliah kan jauh kena. Sama Pak Kosading kan penari jauh juga. Kuat, lantung, lantang, tapi luwung masih. Nah, ini kan pangus. Pangusnya yang penting banget. Nah, silahkan belajar kemana saja, lihat siapa saja. Pangus sing. Pangus tak bodinya nggak bergerak Pak Kakul. Pangus tak bodinya dengan garaknya Pak Rake. Itu aja. Yang tiang dari segi motif. Yang tiang melajah dulu motif yang lihat. Misalnya ada kebiasaan duduk siapa katakanlah Komang Urip menari. Pak Sumada menari. Semua saya tonton. Yang mana kira-kira tiang demen, tiang ambil itu. Tiang coba pakai. Nah, nanti kan orang lain melihat saya, cocok pesing. Nah, itu loh. Kalau yang baris gitu juga? Kalau baris, enggak sih. Kalau baris tiang yakini guru tiang yang pertama, memberikan dasar itu yang tiang tetap di samping ya, polesan dari nakul ke polesan itu. Berapa melakukan pengembangan? Ada dengan pangus Pak Man sendiri kan? Iya, dan itu memang sulit. Kalau kita nggak bisa membawakan ciri khasnya mereka, memang kewang dia cocok tadi. Biar raga bisa, tapi sing cocok. Kan dan mungkin tari raga, tari Bali kita. Ya bedik cocok kan. Pangusnya itu dia tadi. Atau cara mungkin tentel mental nak ngajeng ngejar gelung. Body kan sih kan? Pidana gelung tang bunyi kucukli ini kok. Apa kita amini nih kak? Mungkin kan tidak ada yang ngajar dan ada ngejar gelungan. Apakah itu kita akan biarkan dan menjadi? Sebetulnya nggak boleh dibiarkan. Jadi harus ada banyak masukan oleh mereka kepada mereka yang belajar. Jadi ada ini loh, ada ini loh. Kalau dia sudah mampu level kan ada level. Jadi level A dia mampu. Lanjutkan ke level B masih dengan materi yang sama. Berarti itu yang menghilang satu. Itu yang hilang. Ngejaran gelung misalnya. Kan minta nak jadi nguruk ngejaran gelung. Tapi yang lebih penting sekarang ini menurut tiang, seorang tiang marah, udah malu kualitas alih, kuantitas cari dulu. Kenapa? Karena ke depan ini biar pasti hilang punya. Oh akhirnya pandangannya ke sana ya? Tiang. Karena ini teknologi kita nggak bisa bendung. Kita melawan teknologi itu sekarang. Dengan khusus tari ya, orang budaya terlalu luas, khusus tari ya. Yang tiang melihat tari kita melawan teknologi. Kalau kita nggak berpikir dengan kualitas, penting kualitas, lesing, panggilung tadi. Tapi kelilang, ngelah berkualitas besar, ben puluh tahun ceng pada bien, kan rugi. Rugi pewaris tidak ada. Regenerasi. Pewaris itu yang menurut yang penting tiang nikel. Itu ketakutan Pak Man. Takut tiang. Kalau tiang pewaris ini tiangnya.
kalau enggak kita bersama-sama lah. Jadi semuanya harus ingat-ngingetin. Orang yang marah, kalau ada orang tua, kalau dia apa bisa ngigel. Nah ini kan juga beda. Tujuannya beda. Dia belum jawab dulu. Udah kan benar ngigel kan dari apa gitu. Boleh kan dari api. Tapi yang lebih dari itu adalah kita mewariskan, melanjutkan. Api ini sampun benten. Ini kita pun hilang, entah hasilnya baik atau jelek, tapi tetap ada cara bas, tetap ada bas walaupun bas B1, bas ngerosok dan sebagainya, tapi kan ada bas, gitu loh, ngerti gak sih? Artinya kita ingin bas hijau gading masih, tapi shoot hijau gading hilang setelah ada bas, apa pakan bas tetap ada, nah, kita coba sekarang dalam kita menuangkan itu. Ilmu itu berikan biar ngidang di bas hijau gading. Jadi sekarang fasenya adalah mencari kuantitas niki di seni tari niki. Akhirnya yang Pak Man amati kan gitu. Ya, harus kuantitas itu harus dulu. Tapi bagaimana kita biar bisa menuju ke bas hijau gading nih ke? Untuk di sini niki. Itulah sekarang. Apa yang bisa kita lakukan? Dia kan pernah dapat memberikan workshop kepada pelatih-pelatih tari nih. Nah itu salah satu cara. Jadi memberitahu mereka kalau mengajar ini diperhatikan ininya. Itu kan salah satu untuk mencari hijau gading tadi. Ya lah. Ini jangan sampai. Mungkin naluri manca bisa juga kan? Gitu? Pasti. Harus jadi bibit hijau gading kan? Gitu? Harus. Tapi kalau saya lihat bukan ngajum ya. Naluri manca ini sudah hijau gading. Ampun hijau gading ini. Berumur dong. Hijau gading sudah artinya tekniknya. Wawasannya. Yang terpenting kan mau belajar, Man. Itu yang paling penting. Mau belajar, mau bertanya. Angkal tiang mau memesan, jangan merasa diri hebat. Nah, itu yang penting. Jangan merasa diri hebat. Yang tiang dumun tentang yang orang bancang dua, nggak pernah. Nah, ini ngadanin. Asal Kang Wang, ayo. Asal Kang Wang, ayo. Asal Kang Wang, ayo. Dan memang ya itu saya dan belajar pelece lah. Makanya tiang dari pembina di provinsi itu, saya datang ke masing-masing daerah, ke kabupaten itu, kita nggak mau kritik banyak. Tidak mau mengkritik banyak? Tidak mau saya kritik orang menggarap itu. Kenapa? Menurut yang nak menggarap nikah berpenggang nah nih. Nah, ini kritik nih, ini uyang-uyang. Iya kira-kira ini. Ya, artinya yang tetap bilang bahwa itu garapannya bagus. Karena dia buat itu sudah sangat sulit. Sejelek apapun garapannya dia, bagi Tiang itu sudah bagus. Tapi sosok yang berseberangan Tiang rasa ya, kalau menurut Tiang perlu ada. Gimana kalau menurut Noman? Perlu ada untuk membangun, maksudnya seperti kritik membangun, seperti boleh, kritik boleh, boleh. Ya, tapi Tiang karena Tiang merasakan memang ada orang ceplos-ceplos. Ceplos-ceplos itu wajar. Yang kritik ini kan wajar. Ini kok, tapi ada kritikan-kritikan yang menyakitkan kan. Ini yang nggak boleh sebetulnya. Kalau di sini ya kurang bijak mengkritik ya. Dan sampai sakit hati kritik gitu. Lain nak bertuyuh. Jelas tujuh gitu. Jadi orang sih tujuh karena kita mengalami. Gue juga mengalami. Kalau membuat sesuatu mungkin nggak bisa tidur. Kalau ngambil bedik kan bisa singklas pulas. Mengorbankan keluarga, mengorbankan semua. Sampai ngesak menggenap. Artinya, nah ini harus disadari. Tapi tetap kita sebagai penggarap harus menerima masukan. Nggak boleh enggak, jangan bilang siap garapan saya bagus, itu yang nggak boleh. Jadi nyapok adik aku. Kan enggak dos, artinya yang Tiang pasti dia bisik-bisik. Dia nggak mau mengungkapkan kritikan saya di muka umum. Dan misalnya gitu garap pada personalnya. Coba kena nih Gus. Ya itu sebuah etika. Dan memang realitas seperti itu. Tiang nggak mau apa tuh. Kok gini, coba gini yang dik. Mau. Kamu jangan ngetik di sana. Udah bagus. Udah disingkit ya. Saya cari Anda kan. Alih Tiang. Coba dengan risiko. Dan ini kan pun penglingsir kan ngalih raga kan amat kentannya kok bangga sebagai pelaku ya Tiang seperti itu. Kita merasakan menggarap, dikritik. Tapi selama Tiang menggarap sih belum sih ada yang kritik sangat gitu. Tan Bani nggak kritik sangat. Itu bukan Tan Bani. Udah Tan Bani mungkin nggak terima aja. Sama dengan saya dulu berdebat di provinsi masalah kriteria buat
satu tari topeng kreasi, itu judulnya, kriteria nih, topeng kreasi. Nah, yang bertanya, topeng ada anunya, apanya, definisinya. Topeng kan ada definisinya. Kreasi itu juga ada definisinya. Yang mana yang boleh dipakai ini? Definisi yang mana? Topengnya dikreasikan atau tari yang dikreasikan? Tari ini kan ada definisinya juga. Nah, demikian ini tak bisa jawab. Iya. Ini kan sulit itu. Iya. Topeng dikreasikan apa tarinya dikreasikan? Karena topeng ini punya definisi khusus. Bingung di provinsi. Halo jangan kriteria, tari topeng kreasi. Halo aja. Halo nih kok. Elah boneka. Tapi tari ada definisinya, topengnya ada definisinya. Yang mau mana dipakai nih? Tarinya dikreasikan, apa topengnya dikreasikan? Puas yang kita jawab. Akhirnya? Waktu itu kan karena teman itu Pak Jatra, Pak Jatra jadi apa namanya di sana. Namanya anu tuh. Akhirnya bagaimana? Kedua kreasinya. Jadi topeng yang tarikan berlima. Topengnya sendiri saya buat topeng yang baru. Bungut nggak guys yang? Bungut nggak, makanya dan tari topeng bujo. Oke. Iya. Kan bujo ada, tari bugis ada. Topeng bugis. Topeng bugis pernah dengar ya? Pernah. Bujo gigis. Gitu tari topeng bugis itu kan seperti itu deh. Oh itu sebagai sebuah karena ini kan daya yang gini, kalau kita meraih topeng dengan mata tertutup semua, karena ada kriteria ditarikan oleh lebih dari 2 orang. Kalau kita menari topeng dengan 3 orang dengan mata tertutup, sepintar-pintarnya penari nggak bisa rapi. Yang kayaknya lihat nih kok, ya boya kipak kanan, boya kipak kiri, dengan topeng lu sulit. Jangan kok, nih kalau melihat sing pulas nih kan gitu. Aku dianggap ini lebih kencang dulu yang sing kena mata nih kayak apa saja yang topeng bungut kan. Di setengah. Cuma bungut kan, bungut ini tebal dulu. Nah mata ini kan kena nih, kan ada kan, jangan lihat, apa dijual pok timpal gitu. Nah itulah gaya tiang acara tiang anu. Inovasi. Menerima kriteria. Tapi kembali kepada Pak Man membina para anggaplah guru-guru tari nggih, sanggar kan kita dia. Apa Pak yang Pak Man tekankan sekali? Tetap dasar baris nih. Tetap dasar baris itu. Tiang tetap kan tiang orang baris itu satu-satunya. Kalau tari laki ya, tiang orang tari laki nih. Tari laki orang tiang tetap tari baris, tapi kalau tari wanita itu dicondong, tiang lihat cukup bisa condong, melanjutkan yang lain akan lebih cepat, lebih cepat pasti. Kalau dia paham dengan condong, artinya biasa pun juga condong, tari lian loh dia. Kalau menurut tiang, tapi yang maksud tiang adalah apa yang Pak Man berikan agar si sanggar niki kalau mungkin kita bisa katakan kasarnya kan naik level dari rang C sekian ke ijo apa ya dan bahas ijo wawu, ijo gading wawu nih. Nah, sanggar yang lihat sekarang yang cukup bagus itu sanggar hari ini ya, Bu hari ini. Karena ada beliau itu mengajarnya luar biasa. Begitu yang dia menghasilkan murid-murid yang luar biasa, menghasilkan murid yang bagus lah. Karena beliau paham kan kita dia ya. Ya, jadi ada unsur begini juga, ada unsur ekonomi. Jadi ekonomi ini orang cari murid sebanyak-banyaknya, panggil penghasilannya kan. Setelah banyak, yang penting ya bisa ngigal, untuk bahasanya begitu. Artinya jadi bisnis nih? Iya, kan pasti ke sana arahnya. Tapi tidak salah kan? Dan boleh, itu kita arahkan. Tapi bisnis itu penyebabnya salah satunya? Iya, artinya dia sudah melupakan tugas pokoknya. Tugas pokok, tapi tugas pokoknya? Nah, itu meningkatkan hijau gading tadi. Iya. Jadi kan Pak ucap ya ke budaya manjani nak. Jadi tugasnya kalau ngai hijau gading ini ucap nih. Nah, itu salah satu. Iya. Pernah ada kejadian begini. Di lapangan itu setiap Sabtu dulu akan ada tiang tali pentas. Putar. Itu tiangnya itu. Oh, di sana ya. Yang buat itu. Saya kumpulkan sangat-sangat tari di Denpasar, saya ajak rapat. Saya bilang begini, Anda sebetulnya luar biasa. Ya. Cara wong tumbuh sendiri. Menjamur ya. Tumbuh di dia nih. Dan saya lihat unyiramin ya. Tapi dia kan luar biasa jasanya.
Dia ngaji nik ada yang kelas dasar, murid kelas lain, malah ada yang kelas 100 murid. Kan berjasa sebetulnya. Saya bilang waktu itu, Anda mau kelihatan enggak? Kalau Anda mengungkap, pemerintah enggak melihat. Oke. Bilang, mau lihat enggak? Mau, Paman. Oh, kalau mau, pentas di lapangan setiap Sabtu. Ada masih nih keberat, Gus. Oh, coba, saudara. Napi keberatannya nih, Kak? Pasti begini, wah. Sing mau bayar nih, Ki. Oh, ya. Pokoknya pentas gratis. Ya, kolektif lah. Mau nggak ada pentas di lapangan. Tapi sing mana pun, saya bilang gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperlihatkan nama, penglihatan. Nyenak namang sangar apa dah nih Puri Ratih, macam sing edeng dia lumpur Puri Ratih gitu loh. Bah berpikir apa tuh? Bah, kamu dijauh tiang biaya nih ke dijauh tiang kali ongkos semuanya so ongkos pakaian. Ya jauh masih nih kok. Ya enggak? Tapi otak tiang main, anggap tiang ia blog. Blog nen ini apa? Oke lah. Jadi tempat tiang akan berusaha termaya. Bawa satu. Karena kita tidak ada anggaran, Kang Wang ngangun kaset. Sound system saya akan usahakan tidak bayar. Saya akan minta tolong dengan pemerintah. Tempat enggak, sound system enggak. Tapi boleh. Mungkin masalah kostum. Nah, mungkin pangten sangat berat. Sekali pentas itu 3 sanggar. Perhitungannya 1 jam. Jam 5 sampai jam 6. 1 jam tuh penliu penari jam 6 materi. Ya enggak? Pusuang bugen baris jadi dian. Margapati di dian masih. 1 sanggar ngeluar 2, 3 sanggar. Jadi apa bang jak bedik bin? Oleh sebab itu Gunung Jaya dian. Sising liu lang pes itu. Paling-paling bersihkan kostum. Bawa 1 jam. Berpikir lagi dia. Oh saja Pak Mano, lah gitu. Oke, ini berjalan. Siap. Begitu. Jadi yang bersih pusuang. Yang penting 2 materi. Dia nak baris 2, dia baris 2. Pang melihatnya cara ke 6 tuh. Jadi tinggal lapor aja, Pak yang baris jak ini, saya catat. Yang lainnya apa? Jangan baris sama ini lagi. Berjalanlah itu. Berjalan gitu. Berjalan 1 bulan, kan 4 kali nih, didengarlah oleh Pak Wali Kota. Nyengi pentas jalan-jalan tiap Sabtu tuh. Tiang tuh. Udah dengan pentas gitu. Jadi alasan. Begini tuh. Nika melajah. Dan dia nigal ini. Dia melajah ngigal. Gantian tuh ngos ngigal tuh. Pangada tuh ngos ngigal. Welung tuh beli. Dia beli oleh biaya. Dan ngangian biaya nak yang bebas nih. Itu oleh tujuan pengidih. Tujuannya mancing. Akhirnya beliau sendiri yang malu. Becak tiang lah dia oleh kota. Merasa semua apa? Makin terhitung ayun nih kan. Akhirnya keluarlah anggaran tiap bulan itu 600.000. Setiap pentas 600.000. Setiap pentas 600.000. Nah kan teman niki, jak kelung sangan lah niki serta rapatin tiang. Ini ada pes ini setiap pentas 600.000. Gimana? Anda ambil atau gimana? Pancing tiang malu. Pak banyak ngelola. Jangan mesti kan ngelapis lagi, kena korupsi lah kan? Kini kan nah, apa kau ini 100 Anda ambil, 300 ini saya pakai beli konsumsi. Yang ini jak kuda meninggal tuh, jak 6, nah anggap aja dasar, yang konsumsi teh minum jajan kotak, plus bank tuh petugas sound system ini depes, pasti yang ngambil jangan, mati ya sound systemnya kan ya, gimana? Setuju, ada. Lama-lama bagus. 2 sini yang musang igal, cekat musang pedet. Pak Man, tiang geladus lebihan musang tari. Dah tahu, sekarang saya beli tahu. Anda bodoh mengelola. Ya jadi udah rega bersih, kan siman bati bener. Coba pusuang Telur Jaya lah 5. Udah ni itu maya pada masa 1 so. Paling-paling menelah sekat-sekat bersih tuh. Jadi sekat bener Pak Man. Kan uang itu, ini blok dia nih kan. Udah ya bersih musuhan, benar cepuk dasar musuhan. Jadi dasar itu bayar, dah urun 1 juta dapat uang dia. Plan lah biaya 500, maya saja pakaian. 500 benar masuk kantong. Konyang teman nanti nih. Kebantian kasih dia ajaran seperti itu. Kalau cari uang seperti itu, makanya Anda jangan ngomongin uang sama saya.
Kalau Anda ngomongin uang, Anda dapat uang. Tapi kalau Anda tidak ngomongin uang, uang itu akan datang pada Anda. Oke. Kan contohnya buktinya begitu. Sampai ada musuh yang pendek selai, Gus. Ya. Kudo ya mati. Tapi dia izin ya dia murid dia mau nyandot ninggal. Wah, mulai dari sekian sanggar yang Pak Man ajak terlibat di sana. Berapa sanggar yang notabene tidak sedikit ya, pasti bisnis pasti ada ya, untuk operasional dan lain sebagainya. Seberapa sanggar yang memang sekan mencetak hijau gading nih kok? Ada semua sekarang udah butuh itu, ekonomi itu Gus, tak bisa kita lakukan. Bukan. Dia menginginkan anaknya pintar, pasti ingin pintar. Tapi kesempatan ini dia pakai untuk ekonomi. Ya. Sehingga seadanya itu, sekarang beda sekarang. Kalau zaman sekarang tercatat di Dinas Kebudayaan itu ada 150 sanggar loh. Di Denpasar. Di Denpasar 150. Kan mentan 10% ya kan, ada yang mertua. Ada sih, kalau kita cari 5 sanggar pasti mertua. Pasti mertua. Yang lainnya masih yang bimbang lah. Dan itu hijau gadingnya, 5. 5 itu pasti. Dan bisa. ini angka minim sekali kan? Ya, minim. Sedih ya? Sedih, minim. Sedih, Pak. Masih sedih. Bagaimana cara meningkatkan itu, Pak Man? Ya, Man. Niki lah, Pak. Niki gue sekanya berpikir tiang dong, motret kan ya? Nah, artinya pelan-pelan kali tadi, kita sulit juga untuk keras gitu. Sentuh ranah dasar dulu ya? Harus begitu, karena ini kaitannya banyak. Kaitan untuk kena ekonomi, kena fasilitas, misalnya. Cenik tuh ngasih nih kan gitu, jadi sulit dia juga, di kebutuhannya dia banyak, jadi banyak hal yang harus kita atasi. Tapi yang seperti itu sudah berjalan. Kalau di Denpasar ini yang berjalan seperti itu. Nah, sekarang karena pandemi, jadi itu enggak. Sekarang pemerintah malahan dianggarkan sekarang setiap tahun dibantu. Jadi dibantu kalau tidak salah satu sanggar itu mendapat 1,5 juta. Apa yang menyebabkan Pak Man kok mikirin nak liu? Ya. Kan orang yang marah, pangnya ya bareng-bareng ngelestarian untuk. Nanti kalau untuk mencetak regenerasi ini. Tujuan tiang itu, makanya tiang di Denpasar dari Denpasar kalau mulainya dari tahun 2000 berapa ya? 2000 berapa Denpasar? 2002. Dan mulai dari Denpasar. Dulu kan Denpasar. Tiang itu sudah tahun 2002, 9 sekian loh, 92 ini, tiang 95 terakhir menggarap di Denpasar. 95 tiang sebut menggarap, Gus. Terakhir ke 95. Selanjutnya tiang berikan yang lain. Padahal itu uang. Menggarap kan dapat uang. Tiang berikan yang lain. Tujuan tiang apa ya? Itu generasi. Artinya bagi Pak Man adalah saat ini ya, metodenya adalah generasi lebih penting. Lebih penting. Daripada tua nih kok. Untuk saat ini ya, maksudnya bukan mengesampingkan tua itu. Tetap generasi dulu. Tetap generasi Tetap dulu, karena raga harus melawan teknologi nih, ya raga sampai ngelen. Terus apalagi kalau dengan teknologi kalah kita. Ya gadget, kalah liur raga. Kalah kalian dan apabila nanti kalau lu main HP jak 100 ngigel jangan jak 5 nih kalau buruk ngigel buung dari ini kok gitu loh bahayanya. Nanti engken pangai seimbang kan, nak main HP jak 100 agar tak jak telung benang buruk ngigel nu seimbang, budaya masih jalan ya, seimbang. Kan tiang itu yang tiang makanya yang pernah ditanya sama Pak Raimanto, mungkin di perkembangan anak-anak sekarang penabuh yang lakukan. Dan dia menurut yang 10 tahun lagi masih kuat tuh. Artinya tapi jangan diam. Jangan diam. Jangan diam. 10 tahun masih kuat. Karena gener pertama, yang ini karena kan banyak bisa menggener. Ya. Kalau orang tahu, boleh tanya pembina yang di Bubung gitu. Yang saya ke sana, kuda ini mulai jam gener nih. Untuk mau nih Pak Man, papat. Oh gitu. Ruang baru lah. Oke lah. Ada yang benar dan oke, ada bentuk. Saya pentaskan di wali kota. Bener wayang loh, Bos. Bener wayang. Padahal dia kan orang tari. Tapi dia melihat waktu itu penggener itu sangat langka. Nek ngalih tukang gener ke Metatah nih, mekekeh gitu. Ini kan, ngalih nak gener ke Metatah nih. Di teka-teka nak pekak-pekak negara gamal lo. Tenang. Nah, itu yang melihat di sana. Oke, saya coba pentaskan di alun-alun, pak. Oh, lung li.
Oh becik tuh, bagaimana ini? Ini yang mau arahkan sekarang biar semua anak-anak. Tapi Pak Man, bagaimana cara kita ketika teman-teman yang menonton ini seken-seken aja dot muruk ngigal? Artinya dah berkesangar kan kita? Atau mencari perseorangan apa kengken Ya, gimana gitu? makin kan di mana aja bisa latihan, di mana aja bisa muruk. Yang memang serius sekali ingin Tidak harus ke sanggar. Sanggar itu memang belajar menari. dasar. Enggak ya? Enggak juga. Enggak juga. Dasar sih kalau belajar menari itu kemana saja boleh. Dengan sirogan dos, yang penting yang mengajar mau. Kan gitu. Nah ini timbal baliknya nih belajarnya, ane ngajinnya. Itu yang kebanyakan sekarang yang ngajar banyak mau kok. Cuman yang mau belajar ini di sini peran orang tua ini penting. Oke, orang tua berarti ya? Penting, sangat penting. Sangat penting, paling tidak mengarahkan anaknya untuk belajar. Khusus tari orang yang belajar, orang yang kesenian kan banyak sekali. Belajar menari, yang penting belajar kesenian. Arahkan anak itu untuk, walaupun mereka tidak menjadi seniman, tapi paling tidak mereka mengenal keseniannya. Mengenal kesenian. Mengenal, tahu dia. Makanya di Denpasar enten TK bisa menggambar makin. Oh. Itu yang garap itu. Ya, itu salah satu langkah menuju hijau gading itu ya? Iya, hijau gading dan kuantitas itu. Kuantitas itu, betul. Yang kan disemprot waktu TK yang suruh menggambar. Maksudnya dalam artian bukan mengecilkan kesenian lain seperti marching band dan lain sebagainya kan? Nah, itu ya? marching band pun saya tampung. Iya. Karena itu juga kesenian. Dasar, ya. Dasar. Ya. Itu juga seni. Makanya setiap tahun kalau dulu yang ngelola Denpasar Festival, saya undang dah pada marching band. Karena saya tahu ada komunitas itu. Kalau itu kita lepesan, salah juga. Ya. Walaupun itu memang betul tidak kesenian kita, tapi itu dia berbentuk kesenian. Dan itu dilatih oleh yang latihan itu anak kita, orang-orang kita. Kenapa nggak diperhatikan? Benar. Tapi yang lebih penting kan Niki, Duen Rago Niki. Ya. Duen, yang cara di Puro Duen, patut kan ya. Kan Karangawak gitu. Nah, ini kan patut lumun, pang becik. Nah, ini kan awu. Nah, sekarang kan tukang gender sudah banyak. Nanti orang tukang gender. Penari juga banyak. Penari juga banyak, tapi tadi coba ngotot-ngotot, ini kalau pandemi ini gimana nih? Sangat-sangat tutup semua. Yang nyata ini pusing minyak muruk ngikutin. Iya. Makanya ini pandemi ini juga tantangan gitu loh. Ya, bagaimana caranya tetap jalan tuh. Jangan sampai ngomong ya Bu hari ini, Bu, suruh aja anak-anak latihan. Kenapa diem? Nggak diizinkan, tapi jangan banyak Bu. Jadi melalui telepon aja, misalnya 10-20 orang belajar. Pangsi kanting sap gitu loh. Pangsi kantung sap gitu. Cara orang kadang main HP, sap gitu loh. Terus dengan adanya gini juga Pak Man, yang kan mungkin situasi kita sudah tidak bisa belajar, susah ya, pandemi. Betul. Pak Man sangat dikenal sebagai sosok guru dan banyak melahirkan murid-murid, terutama di baris, dasar, rumah kuat-kuat nih. Pak Man bisa nggak bagikan, napi sujatin nih konsep nak mau guru nih kok. Tiang pun belum tahu napi sebenarnya sujatin konsep nak mau guru. Sampai Pak Man bisa menjadi guru melahirkan murid yang sebetulnya ada timbal baliknya harus sama-sama. Guru harus membuat muridnya pintar, murid harus sungguh-sungguh belajar, itu aja. Kerjasama. Harus kerjasama. Guru nih kan ada guru. Dan contoh dengan belajar raka, janganlah murid 5. Murid yang cagar kan murid yang ini, cagar sekali. Bahkan dia mau ke kokar saya nggak izinkan. Karena bagi saya kamu nggak usah ke kokar, kamu cari ilmu lain. Karena kamu menari sudah bisa, lebih pintar dari orang kokar. Murid ini loh, dia masuk SMP. Orang tuanya menyerahkan dengan tiang. Kok kan jom murid ini sekolah, yang melarang ke kokar, semuanya dia yang larang. Mau nih cakar-cakar nggak usah ke kokar. Kalau majang tinggal nggak usah ke kokar. Kamu sudah kalah mau kokar sama kamu. Cari kalau kamu pintar cari ke sekolah lain. Nah makanya sekarang yang 5 itu ada arsitek, ada dokter. Semua ilmunya beda. Jadi nggak ada di sini ya? Nggak ada. Nanti yang kenal kan Gus itu Butuh Santoso itu sekarang dokter THT dia dikasih ibu. Apa alasan Pak Man dulu kenapa nggak diberikan? Begini, kalau kita sekolah ke seni sama dengan manus Gus nih, yang berkadung kena harus bani nyilam, pangsing ragu-ragu loh. Sekarang kan banyak orang masuk ke isi
keluarnya dia jadi pegawai lain kan. Ya. Dia tidak mengikuti terus ilmunya kan. Kenapa gitu menurut Pak Man? Kenapa bisa gitu? Nah itulah salahnya orang sekolah. salah jalur ya. Salah jalur. Mau ke Petang, Sanur ya malah. Kan paling kan di Sanur gejala Nggak apa-apa, ke Sanur rumah mau Petang kan masih di Petang. Nah, kan paling masih. Coba tujuannya Sanur aja, pasti ke Sanur. Harganya jelas. Nah makanya karena yang ragu dengan orang-orang anak-anak tiang ini. Oke, padahal ragu dalam artian secara Positif. demannya. Kurangnya Jani kan teman, setelah itu dia merasa lain lagi nanti gitu loh. Bahaya dia, karena dia nak mungkin ngajin murid yang di tiang ngajin nih. Apa ya nih orang privat sing ya orang sangar juga enggak gitu. Pokoknya dia datang, orang tuanya datang ngajin anak tiang Pak Man nih. Nah, setiap kuartal raportnya saya suruh kumpul. Oke. Sampai Tapi hubungannya nih kak? Harus, bangsa udah masuk ngigal belum di sekolah. Oke, dan dia nak genten jangan. Setiap murid mana raport, raport. Ampun Pak, bawa sini. Tiang bawa raportnya, bawa balik tiang bawa. Nilainya bagus-bagus gitu loh. Oke. Ini dari segi akademisnya dia bagus-bagus. Oh bagus. Nanti kan Bani tiang ngajin sekan bin, ngajin ngigal gitu. Karena tiangnya bakat cekan anak ngajin ngigal di sekolah bisa nulis ya kalau artinya kan itu yang saya takut. Ada ketakutan itu. Pasti tiang anak blog di sekolah gitu loh. Karena tiang bilang kamu belajar menari jangan bodoh di sekolah. Oke. Ketika artinya nak murid ngigal seringan bodoh di sekolah? Sing tadi. Oh, sing tadi. Harus dua juga. Harus pintar. Harus. Nah, latih pintar-pintarnya kan orang ada batasnya kan. Tapi kita yang lihat dari hasil raport, nilainya bagus gitu loh. Kelima nih kilo nah, ada si kuang deh. Tapi rata-rata bagus lah. Sampean pun baris. Paris semua. Lanjutlah ke Bergudo, ke Bergudo. Lanjut. Yang lihat tetap nih sampai dia tamat SD. Sampai tamat SMP gitu loh, raportnya saya periksa terus. Makanya setelah mau ke SMA, sekarang bapaknya duduk semua sama anak-anaknya. Anak-anaknya mau ngikutin saya aja, kalau sekolah kokar dia ke kokar kemana. Tuh. Tapi bukannya ini calon-calon nggak berani, hijau gading itu? Yang mani jamin kan, sing otaknya sing cara tiang kan pun nggak coba Pak Man karakter. Nggak berani, nggak mungkin dia mau seperti saya. Tidak banyak guru yang seperti ini ya? Ada uang ada. Terus dengan adanya akhirnya saya suruh masuk ke tempat lain ya. Ada putusan Rosa itu ke SMA 4. Kan cuma tempat orang-orang Gamis itu. Dia pintar soalnya. Kamu SMA 4 aja. Di kalangan dokter dia. Itu loh Gus. Pak Henu udah tinggal di PKPU udah tinggal ten. Pun kuliah kan? Ampun dokter. USK juga gitu kan? Iya, ada SMA 3. SMA 3 kan? Kuliah? Keguruan. Bukan makanya kan harus kalau dia pengen dengar dari pelakunya langsung ke mau stand ke kokar aja sih. Ya naluri tiang. Nah itu makanya kan artinya kalau memang mau ke isi harus berani kayak tadi nyemplung langsung harus berani semua, harus manajemen seni itu harus dikuasai. Jangan sampai hanya tahu ngigal saja. Manajemen tari, cara pengelolaannya gimana, kayak nak pentas, apa yang harus kita buat kalau pentas tempatnya seperti ini. Semua harus pelajari itu. Apa dapat dia pelajaran itu saya nggak tahu. Di situ dapat pelajaran itu. Manajemen seni dapat. Kalau di semua mendapat manajemen. Pertanyaan dan ngerasat tapi kan. Untuk ya. Artinya tahu nggak kalau belajar orang menjadi sama dengan katakanlah Pak Sentot Jakarta. Sentot itu kan bukan orang akademis, bukan orang perguruan tinggi. Tapi dia paham sekali manajemen seni itu. Dikuasai betul. Dikuasai betul. Dia tahu. Oh, nanti kamu keluar dari sana loh. Padahal sih masuk diisi gitu loh katakan. Naluri lah benar. Nah, makanya intuisi ya. Kamu keluarnya tapi dia nyilam di sini dia. Nyilam betul. Tapi dia bukan orang akademis. Tapi dia tahu sampai pesul sing balik kamu keluarnya di sana. Nanti ini keluar dari sana. Benar-benar hebat. Itu loh. Dengan keberagaman sampean ini Pak Man, kuantitas yang menjadi kita prioritas saat ini kan. Pak Man khawatir nggak jika semua itu seragam, hilangnya style-style Pak Man? Nggak, jangan sampai hilang style. Kalau nggak salah saya. Begini, Bali itu beda dengan daerah lain. Di situ kita kaya dengan style, Gus. Memang ada istilah gaya apa pelihata, gaya sabe, gaya bino. Bagi saya luar biasa itu.
Kita punya aneka ragam yang tidak ada di lain. Kalau di Jawa, teng lah gitu, Gus. Contoh, tari apa namanya, salah satu tari di Jawa, ngeremo, Jawa Timur. Ngeremo di Banyuwangi dengan ngeremo di Surabaya patuh. Nah, tapi maksudnya untuk generasi sekarang, kalau secara kasat mata tiang orang awam di seni tari, seni pertunjukan, dia melihat patuh kan tinggal barisnya makin. Beda dengan dulu ketika tiang sebelum program dari segi foto ya tahu itu. Dia lihat-lihat bahwa oh niki kok beda dengan niki, kayak tiang sempat nonton gayanya Pak Bandam gitu misalkan. Terus nika wenten gayanya Pak Jimat. Nika kan berbeda semua. Tapi sekarang dia melihat baris ini adalah apa sama. Patuh punya enggak. Tahu penyebabnya enggak? Nah, tapi tahu penyebabnya kena lomba itu. Nah, kompetisi. Kena kompetisi. Lomba. Kompetisi. Karena ada lomba-lomba tari. Ya. Aneh menang tuh. Itulah terus. Yang nomor 1 salah itu. Tidak salah sih. Terus keliru. mengatasi nih Pak Man. Kalau dari situasi pun berjalan nih seperti ini, nah mungkin menurut Pak Mani. Nah itu harus pelan-pelan, Gus. Pelan-pelan karena patut cara gong kebiar. Contoh nih, gong kebiar festival, Aneh Menang dan Pasar, Gianyar, Badung, Gaza, Gianyar, gong kebiar Singaraja yang nih mau pacak tersebut hilang ada. Nah, ini kan ketakutannya itu kan hilang. Ya. Gambar kebiar Singaraja kan mau pacak, Gus, dan menggantung. Kenapa? Katanya kemudian bilang, Aneh menang nih menggantung kan, Aneh adu nih pacak kalah kan, coba nih menggantung kan, kalah mesti ya. Gong kebiar dia Singaraja tuh suaranya juga beda, asli Singaraja loh. Kalau ding nong di sekali, tiang tinggal kerompong di sana di Singaraja, malah tiang kalau di kerompong, tiang dan kesiup. Bunyi nih, nonggi, nanti gini nama benar nih gitu benar. Karena suaranya memang seperti itu gede, itu hilang mungkin. Karena hasil kompetisi itu dia merasa kalah kan terus ngangon gamal yo, coba naik gamal di Pasar, nah akhirnya semualah dirubah sama dia. Sampai baris pun juga bisa seperti itu ya. Baris penatari juga seperti itu. Nah itu salah satu penyebab menjadi sterilisasi namanya kan. Sterilisasi itu sama stylenya semua, tidak ada perbedaan gitu, sama. Tapi menurut yang tetap pangus ini kok. Pangus Walaupun stil siapa, mesin pangus. Artinya apa kita amini ini sebagai salah satu proses regenerasi sebelum menuju hijau gading tadi. Yang depan ini nggak kata hijau gading, tapi tak pakai aja terus. Mungkin harus ada workshop atau sedikit pemahaman sebelum teknis lomba, kok tidak sekedar begitu juga dari sebetulnya kalau ada mau buat lomba, ada pengarahan lah. Harusnya ya? Ya. Tapi lomba-lomba sebelumnya ada? Ada. Belum. Tidak ada? Tidak ada. Tapi paling di kriterianya apa? Umum-umum aja. Ya kriteria kan akhirnya umum aja. Sebagai salah satu. Kalau misalnya bisa nanti yang ikut lomba itu kita kumpulkan atau pelatihnya. Jadi kita akan mencari ini loh. Style. Kita mencari ini loh, style misalnya tujuannya. Bisa saja. Atau bisa dikuatkan dengan style siapa misalnya sebagai barometer ya, Bongkaso, Pak Jimat. Itu sebagai sebuah cara kita mempertahankan. Nih gaya. Satu lomba tetap jalan, regenerasi style tetap bertahan. Karena dia cukup sedih waktu Niki ngobrol tadi Niki sarang Pak Jimat, bahwa Pak Jimat ingin sekali mencari seorang maestro kita dalam artian bahwa untuk paling tidak ada penerusnya. Dan dari pandangan beliau dulu kalau nggak salah Gus Jiraka itu punya penerus yang bagus sekali, tapi penerusnya ngigel nih kok. Panaknya Olimpianya juga, panaknya tukang riong tiang Pak Gidio namanya Gidio, dia tukang riong lah panak. Tiang kaget nonton dia, ngigel gitu. Malah tiang mau kok Jiraka ngigel gitu kan. Tadi saya Jiraka ngigel, siapa gurunya? Siapa sih namanya Jiraka lah muridnya? Ya gurunya tuh, alih sama panah, jemur panah. Jiraka wah benar persis Jiraka.
bakat persis. Tapi kentan agam gede. Contoh bakat yang. Nggih kentan gede. Tapi ini tinggal. Yang kayak aku sakon niku kan lari barisnya santai tapi kuat gitu. Santai. Santainya ngeunan niku. Yang jirakon ngikul baris. Kelihatannya santai tapi kuat sekali gitu. Cengkek dia kan niku. Dija poinnya niku nggih. Ya jelas sikapnya itu. Sikapnya. Agam niku. Sikap agamnya dan body juga mendukung. Kalau anaknya Gria ini sama, bodinya hampir sama dengan Jirako. Dan cara Jirako pun yang enggak gitu loh. Muridnya itu, muridnya itu. Makanya hebat. Nah, tapi ada Jirako. Makanya yang kembali kepada murid-murid yang dia yang mengarahkan murid saya harus lebih pintar dari saya. Itu poinnya, prinsip saya. Makanya dia ngajak murid yang ke Bongkaso. Nggih. Lawang, Gus. Aji-aji nih, bapak-bapaknya marah. Dia banyak tiang kalau bang tiang sing guru lain. Selain Pak Man. Pak Man kan sih. Banyak tiang sing bang tiang. Nah, itulah fanatiknya orang tua. Artinya sampaikan. Kan kentan. Tiang dengar yang kan guru gitu. Yang ingin dia dapat ilmu dari orang lain. Studi banding lah. Yang ingin dia nambah ilmunya dari orang lain. Tan urun tiang muruk diko. Oh kentan Pak Man pokoknya ampun dia muruk. Banyak tiang guru bikin. Tiang pokoknya penuh percaya dengan Pak Man. Angka sampai milih sekolah pun saya gitu loh. Itu loh orang tua. Tapi Pak Man terus berhubungan dengan Gus Jirako Bongkaso. Apalagi dengan sekarang ajak dia murid yang ke Bongkaso iki. Kan di Bongkaso iya. Ini man yang rangkel kita yang kelunas aja-ajahan gitu. Apa pin lunas man? Jaktin gitu atau apa tuh man? Niki kita yang lah murid 5. Tolong ya bos daging gede. Pang mantan kan picau. Nah coba nggal malu. Nggal. Dia yang murid yang sing ada tian bani mau sandong nggal. Dijang nggal pokoknya di mana menunjukkan lari itu jangan sampai main-main. Di mana saja dan di mana saja. Dia wah. Apa nih benih yang man gitu. Kayak gitu aja. Sing bener bocok bagi yang melung saja nih gitu. Ampun becik tuh, tiang mengakui murid yang kilung. Kuantan pican itu mentan dan gitu. Apa banyak api gede gitu pokoknya daging gede. Pangguak murid yang makanya aneh murid orang-orang tuanya. Kok Pak Yangpung tuh muridnya pang lebih dua kan dia lah gitu. Itulah prinsip saya mengajar. Ini kan konsep berguru Pak Man. Ya. Guru ya. Saya pokoknya harus murid lebih pintar dari saya, nggak bisa. Sepintar-pintarnya murid saya, tetap dia murid saya. Biar dia lebih pintar dari saya. Orang nggak mengatakan itu murid Pak Yangpung. Tetap ya tuh jadi murid. Ya enggak? Kan achievement kita di sana ya. Pencapaian. Kan itu mungkin dua dia tetap murid yang. Jangan ada ya yang belajar yang lain tuh. Ngalih ilmu lain oke. Tapi tetap dia murid patuh ya Gus kita belajar di Jawa. Tetap Gus orang urun Gus tuh. Biar Gus tuh muru jak tiang bin. Mentakon jak tiang bin atau jak nak lain. Tetap Gus ini lah murid. Nah, itu itu loh Gus. Nah itu konsep saya. Nah makanya Gus Rako waktu itu bisik-bisik dengan dia. Ulah ada 5 kawan 2 orang pergi dia kayaknya dia. Nah begitulah. Setuju Pak Man itu. Tolak Pak Man itu. Kan tentu. Yang benar apa kalau yang tuh yang penting kan iki murid yang. Ini kan yang penting. Melenjak di sini diurin gitu. Dan Jirako. Takti begitulah memang zaman dulu itu seperti itu. Sampai ada yang lah muridnya kan biasa nih. Bersaing sehat kan. Akhirnya Pak Man pun milenial pun pikirannya bahwa kita yang paling yang mikirkan semenjak ada Denpasar, semenjak ada Denpasar saya mikir kuantitas di bidang seni semua. Di semua lini seni. Termasuk gamelan, termasuk kerawitan, semua saya pikir. Pernah saya lihat gambang gambang lah. Iya, gambang. Gambang kan kesenian gambang kan ada di Denpasar Lumun Tawang yang ada di Cibudi. Cibudi dulu dong. Cibudi 1 gambang ting kan. Saya lihat keadaannya lumpuh dan sebagainya. Terus yang bawa ke wali kota, yang pas ada proyek kelompok kelulut nih kan, bawa dia ke wali kota. Tepuk ya Pak Wali nanya, Pak Wali nanya sama tiang,
Nanti kini tali rapia sih. Tinggal lagi tali rapia, bosnya. Pembina kalau belajar gamal ini bos yang benar, paling kena belajar gitu loh. Nanti kira mantu, inilah masalah kita sekarang. Ini kejalan tuh beli, ini. Makin nanti wonten ngayon, yang jadi emas gampang, wonten dana tuh nak gitu. Kuliah beli gampang, Pak Puspa bro. Beli kuliah beli gampang. Tapi ini kalau muruk, dia ngatur nih kalau nanti. Mungkin cara yang pembina kota ini udah yang muruk gampang Gus. Oleh yang guru, Pak Budi tuh, Bapak tuh udah yang muruk. Dewa Kopang udah yang muruk. Udah yang muruk gampang. Semua muruk gampang. Nah jadi makin semua bisa main gampang. Nah kan kita oh tenang Denpasar. Sampai nak di Badung ya gampang sih lagu ke Denpasar. Di Badung tuh ada gampang cuma di Kerobokan. Waktu orang ngaben di Jimbaran, ngaben gede main gampang gitu. Yang ngaben gede di Jimbaran. Sing memang ngalih gampang di Kerobok ke Denpasarnya ngalih. Kan bangga. Berarti ada proses Pak Man ya. Rares dimon Minum dan kita seruput dimon. Luar biasa nih jak sampai angke heban ngorto niki luar biasa banyak sekali tapi masuk pemahaman baru lah cerita dan artinya mungkin orang tidak tahu itu baru sekarang yang mengungkapkan itu karena dia nggak mau mengungkapkan tapi ada juga sih orang yang tahu yang di Pak Terjang yang di Denpasar ini yang paling tahu sekali adalah Agung Puspayoga. Beliau tahu betul waktu beliau jadi wali kota yang banyak mendapat arahan, yang banyak beri masukan, arahan dari beliau. Nah intinya kita nggak materi lah, tapi memang ada sedikit salah gitu, salah apa? Salahnya sih nggak berat. Nah tiang tengah napi gitu loh, nggak punya apa, tapi bukan itu tujuan. Memang pure mengabdikan diri untuk. Nah itulah yang namanya nasib. Tiang nasib memang seperti ini, nggak boleh kita. Nasib tapi pilihan nih kok. Nggak pilihan, nasib dong. Kalau pilihan kan yang milih niki itu. Mengigal masih tan milih kan? Kalau yang diarahkan terus, yang mula kemula bom. Memang digiring oleh semesta niki. Ada tahu yang siapa yang ngiring kan? Kok bisa seperti itu gitu loh? Kok bisa? Kalau yang milih kan milih ini dia. Cuma bertanya, pusing lah. Pada diri sendiri pak. Dan jalan yang gitu. Jalan saja. Nah, gampang tuh cara pesijot yang ngiring. Kemudian itu jalan kan. Dia merasa jejoh, dia merasa takut, jalan kan. Mungkin cuman dia merasa nagih, jangan merasa nolak juga. Jalan mungkin ke dijajah ngidang gitu. Jalankan saja dia akan ketemu gitu, akan dekat gitu. Kalau untuk kada, sing dari tambah bin, sing dari bin, nak mau muning lah, sing dari nagih bin gitu. Sing tadi lagi, ini nak mulai muning, bandel nolak gitu. Artinya biasa aja. Jadi bersyukur ya konsepnya. Sangat bersyukur bahasanya. Jadi sangat perlu ditiru niki kan Kendan? Sebetulnya ditiru tetapi jangan juga ditiru gitu. Kan ada orang komitmennya beda. Pemikirannya beda. Nah, betul celat yang dari 95 tidak menggarap lagi. Oke. Nah, kalau menggarap kita dapat honor. Honornya lumayan. Tapi tiang banyak menggarap. Tiang beri orang lain. Tujuannya seperti tadi, ada kader. Tanya sama Pak DS Nawa di mana beliau tuh. Udah mansut menggai, batin menggarap. Pak ada kader, belum loh, hilang pisah. Benar nih dia, bukan salah. Kalau dari sudut pandang beliau? Dia benar. Tidak dari sudut pandang Pak ya. Yang lain, menurut dia, Pak ada kader, bisa melanjutkan gitu loh. Manipuannya ada gaya liu, halo kagak? Pagi, nih bang lemak tuh, sini kan sibuk. Nah, di samping itu kan ada generasi penerus itu. Itu dia. Itu yang penting kan. Makin tunas tua gede mantan dari saja yang tua pesan kepada napi regenerasi makin agar bisa menuju hijau gading nih kan. Ya artinya kalau adik-adik kita yang belajar menari khususnya ya, yang belajar menari sungguh-sungguh aja belajar dan banyak bertanya, banyak melihat. Karena belajar menari itu tidak hanya Anda praktek saja, tapi Anda harus bisa melihat orang lain menari seperti apa gitu loh. Nah ini biar nanti Anda menjadi penari yang handal. Kalau untuk guru-gurunya? Guru-gurunya perhatikan anak-anak itu belajar.
Kalau ibu-ibu atau guru-guru pelatih tari, di mana saja Anda melatih, perhatikan anak-anak itu. Apalagi Anda bisa memperhatikan anak-anak yang memang punya bakat. Anak-anak yang punya skill yang sudah dibawa dari lahir. Ini sangat luar biasa. Karena keberlangsungan regenerasi niki ada di tangan guru-guru nika juga ya? Selain dari anak-anak? Selain dari anak-anak yang sungguh-sungguh. Kalau untuk orang tua? Orang tua dorong anaknya. Dorong, ini warisan. Tidak apa-apa. Ini warisan. Ini sarang-sarang tanggung jawab dengan leluhur kita, aning namiang raga kene, terus lanjutkan pangten kanti ilang ical nih, sebut raga jakonya alpaka kita jadi orang. Woi, ternyata sejauh itu ya? Benar. Alpaka kita jadi orang. Betul. Benar. Kalau kita punya ilmu udah dikasih lo, lu abang lagi, pobin udah nengai kalau baru udah sebuah ada. Artinya kita sebagai generasi pewaris ini. Pewaris itu alih udah nengai, keke kan. Dan jangan pernah pamrih ya Pak Man ya. Nah, tetap itu bersyukur ya. tetap bersyukur, ngiring. Yang penting adik kita, anak-anak kita bisa terus mewariskan, melanjutkan. Tapi sana sampun Dan Oke, terima kasih banyak sekali nih Pak Man. Jadi dari cerita-ceritanya juga ada pengulasan tentang bagaimana konsep pengajaran, metode dari Pak Man juga sebagai guru yang memiliki prinsip yang nyidang lebih yang mensing. Gitu Pak Man. Jadi sekian dari kami dari Naluri Gama, mungkin makin ngiring akhiri dumun dengan para Mas Santi. Om Santi Om.